Presiden Microsoft Corp Brad Smith menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyelidiki laporan bahwa teknologi milik Microsoft digunakan Israel untuk memilih target serangan udara. Trump pun memuji langkah Meta dalam pembangunan pusat data karena nilainya yang sangat signifikan. Pemirsa, raksasa teknologi Microsoft menegaskan komitmennya untuk menyelidiki dugaan kerjasama dengan Israel. Sebelumnya beredar kabar Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk memantau aktivitas warga Palestina dan memilih target serangan udara Israel. Presiden Microsoft Corp Brad Smith menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyelidiki laporan bahwa teknologi milik Microsoft digunakan Israel untuk memilih target serangan udara. Smith mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers insidental Microsoft di Washington. Konferensi pers digelar usai berlangsungnya aksi unjuk rasa para aktivis yang digelar di kantor Microsoft. Sebelumnya beredar kabar hasil investigasi gabungan yang mengungkap bahwa Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk menyimpan dan menganalisis jutaan percakapan telepon yang disadap dari warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Program rahasia berskala besar ini dikembangkan oleh Unit 8200, yang merupakan divisi intelijen cyber militer Israel. Sistem tersebut mengarsipkan jutaan percakapan melalui server cloud Microsoft Azure di Eropa, tepatnya di pusat data Microsoft di Belanda dan Irlandia. Sistem ini memungkinkan intelijen Israel untuk memutar ulang dan menganalisis panggilan dalam skala besar. Bahkan disebut sanggup memproses hingga 1 juta panggilan per jam. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut raksasa media sosial Meta Platforms berencana menggelontorkan dana sebanyak 50 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 814,9 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data raksasa di Louisiana. Trump mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa kemarin. Trump pun memuji langkah Meta dalam pembangunan pusat data karena nilainya yang sangat signifikan. Trump menambahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat baru bisa membangun pusat data raksasa karena adanya izin untuk membangun fasilitas kelistrikan mereka sendiri. Sebelumnya Bloomberg melaporkan Meta telah menunjuk Pacific Investment Management Co. dan Blue Owl Capital Inc. untuk memimpin pembiayaan proyek pembangunan pusat data dengan porsi pendanaan senilai 29 miliar dolar Amerika. Paket pendanaan itu menjadi yang terbesar untuk proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan sejauh ini. Pemerintah Jepang berencana memperketat aturan untuk pengusaha asing yang ingin mengembangkan bisnis di negeri Sakura tersebut. Aturan baru ini dinilai bakal mempersulit akses visa bisnis yang sebelumnya dikenal lebih ramah bagi investor asing. Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan rencana menaikkan syarat modal minimum pengajuan visa bisnis menjadi 30 juta yen atau setara dengan 204.000 dolar Amerika Serikat. Selain itu, pengusaha asing wajib memperkerjakan setidaknya 1 pegawai penuh waktu di Jepang. Langkah ini dipandang sebagai respon atas meningkatnya dukungan terhadap partai oposisi berhaluan anti-imigrasi usai pemilu Juli lalu. Visa bisnis dan manajemen sebelumnya hanya mensyaratkan modal 5 juta yen atau memperkerjakan 2 pegawai penuh waktu. Visa ini memberikan izin tinggal hingga 5 tahun, bisa diperpanjang serta mengizinkan keluarga ikut serta. Bahkan setelah 10 tahun tinggal, pemegang visa bisa mengajukan izin tinggal permanen jika memenuhi ketentuan. Data imigrasi Jepang mencatat hingga akhir tahun 2024 ada lebih dari 41.000 pemegang visa bisnis atau naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari separuh di antaranya berasal dari Tiongkok yang kini mendominasi jumlah pemegang visa ini. Dengan aturan baru, pemerintah Jepang berharap bisa memperketat arus masuk namun tetap menjaga iklim investasi di dalam negeri. Sebagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Alibaba Group diperkirakan akan menjadikan strategi kecerdasan buatan atau AI sebagai sorotan utama dalam laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis pada 29 Agustus mendatang. Ya, namun raksasa teknologi asal China ini masih dibayangi tantangan besar untuk membuktikan manfaat nyata dari investasi miliaran dolar di bidang AI. Raksasa teknologi asal China Alibaba Group diperkirakan akan menyoroti strategi kecerdasan buatan atau AI dalam laporan kuartalan yang dirilis Jumat 29 Agustus 2025. Alibaba masih menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa investasi miliaran dolar di sektor AI mampu memberikan hasil nyata. Sejak suksesnya ChatGPT, perusahaan teknologi China berlomba meluncurkan model bahasa besar dan menyematkannya ke produk andalan. Monetisasi AI di China terbilang berat, karena konsumen relatif enggan membayar biaya langganan seperti pengguna di Amerika dan Eropa. Alibaba memang menjadi pemain paling agresif dengan rutin memamerkan teknologi baru, namun kontribusi AI pada pertumbuhan masih minim, sementara bisnis inti e-commerce tertekan persaingan harga dan kondisi ekonomi domestik. Data LSEG mencatat pendapatan bisnis cloud Alibaba yang mencakup layanan AI hanya naik 4,3% kuartalan, menjadi 31,4 miliar yuan atau 4,4 miliar dolar Amerika. Secara tahunan memang tumbuh 18%, namun laju pertumbuhannya mulai melambat. Untuk menarik korporasi, Alibaba dan ByteDance menggelar perang harga layanan API. Tarif API Qianlong ditekan hingga 97% menjadi 0,0005 yuan per 1000 token. ByteDance juga menurunkan harga model Duopao sebesar 63%. Namun tren open source yang digerakkan DeepSeek dan pemain lain semakin menekan insentif untuk membeli layanan berbayar. Meski demikian, para analis menilai investasi AI tetap krusial untuk masa depan. Tidak hanya untuk pendapatan langsung, tetapi juga untuk memperkuat bisnis iklan dan e-commerce. Alibaba sendiri perkirakan mencatat pendapatan 252,9 miliar yuan pada kuartal ini, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Bagi sumber Adexon. Pemirsa, dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Langkah ini diambil karena perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina, khususnya di Gaza. Dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Dikenal sebagai The Oil Fund, Sovereign Wealth Fund Norwegia merupakan yang terbesar di dunia dengan aset hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, dana ini memiliki 1,2% saham di Caterpillar senilai 2,4 miliar dolar Amerika. Namun, Bank Sentral Norwegia memutuskan penarikan investasi setelah menerima rekomendasi dari Dewan Etika. Dewan Etika menyebut bulldozer buatan Caterpillar digunakan otoritas Israel untuk menghancurkan properti Palestina secara luas dan melanggar hukum. Mereka menilai produk perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Caterpillar disebut juga tidak mengambil langkah pencegahan atas penggunaan produknya di wilayah konflik. Selain dari Caterpillar, SWF Norwegia juga menarik investasi dari 5 bank Israel karena terlibat dalam pembiayaan permukiman ilegal di tepi barat. Bahkan awal bulan ini dana tersebut juga menjual sahamnya di 11 perusahaan Israel setelah laporan menyebutkan adanya investasi di produsen mesin jet negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.